pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Pas Pampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini mengeluarkan senjata api yang kita ketahui ilegal dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Pas Pampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan saudari Siti Elina, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di depan istana pada saat itu. Kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Dirkrimum dan juga dari Densus 88. Dari awal kami sudah memiliki persepsi bahwa ada anasir yang mengarah pada radikalisme ataupun teror. Oleh karenanya, pada tidak pidana umum kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menggrebek istana dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. BU itu suaminya. BU itu adalah suaminya yang sebetulnya dalam struktur ini kita curigai atau kita sangka menduduki posisi struktur jabatan seperti pembantu atau pendamping bendahara NII Jakarta Utara khususnya ya. Sedangkan JM itu adalah murobi itu apa? Guru yang mengajarkan atau yang mendoktrin yang bersangkutan. Nah, baiat keduanya BU maupun JM ini sudah ditemukan faktanya. Nah, sedangkan keterkaitannya dengan saudara SI atau tersangka ini adalah sebagai suaminya
tapi juga sebagai anggota NI yang memang biasa melakukan aktivitas itu, dan sebagai murabi atau guru dari yang bersangkutan. Bahwa ternyata yang bersangkutan ini sudah 3 kali datang ke wilayah istana. Namun pada hari kemarin tanggal 25, ternyata yang bersangkutan ini memang sudah berjalan dari Kodamal saat yang bersangkutan yang diam-diam mengambil senjata ini. Kemudian dia datang ke istana. Sebenarnya itu bersangkutan tujuannya adalah ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, tapi ideologinya adalah Pancasila. Kemudian terkait dengan senjata, pada saat disita oleh petugas, dalam hal ini diamankan oleh Pas Pampres, diserahkan kepada petugas polisi lalu lintas, itu terpisah antara pistol dan magazin. Ini terpisah, dan di dalam magazinnya itu ada 100 longsong, artinya tanpa proyektil. Nah, ini masih kita dalami, kita bekerjasama dengan laboratorium balistik metalurgi forensik, apakah berfungsi atau tidak terhadap senjata ini, sehingga ini muncul pasal dari kita kesal. Seperti mendapat mimpi-mimpi atau wangsit-wangsit gitu ya. Jadi yang bersangkutan bermimpi masuk surga, masuk neraka, dan seperti itu, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa dia harus menegakkan ajaran yang benar seperti itu. Nah, tapi kita akan terus dalami lagi motif ataupun motivasi yang bersangkutan, sehingga memang kita belum bisa pastikan sampai sekarang ini motivasi yang nyata dari yang bersangkutan itu apa mendatangi dengan membawa senjata, apakah seperti tadi. Tapi saya kira dari pihak kita nanti akan menyarankan supaya mungkin ketemu dengan psikolog atau psikiater untuk melakukan pendalaman kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap, karena memang kita ingin seperti tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Kapolda, supaya kita nih hidup damai, aman, tenang, tentram, adem gitu Bang ya semuanya.